竟然连神谋真灵的力量都……周修士就一个楚云飞，是我邀月宫的孤月剑仙19招。我痴心妄想，可恨那小子身边那尊九头鳌傀儡，若是，我怎么毫无？就在仙魔界域的仙区，你知道双月在哪？啊，与之前独孤圣女幻术。Halo guys, welcome back to KD Universe. Mari kita lanjutkan di Empire of Umbral Realms atau One Cetun. Pada keepokan, di part kali ini kita bakal menyaksikan Yunfei akan membuat si Patriark Tuku yang kesulitan karena dia memanggil Putri Pedang. Nah, ultimate-nya dikeluarin nih, hehe. Maka diapain sama Lord Putri Pedang ya? Berdasarkan part terakhir, kita menyaksikan Yunfei melawan Patriark Tuku Sheng yang sangat kuat. Semua serangan Yunfei dihancurkan dengan mudah dan si Patriark Tuku Sheng memang sangat kuat. Dia memiliki banyak sekali harta karun yang mendukungnya dalam bertarung. Gak cuma itu, ketika dia melesat ke arah Kaisar Qi Xiao, jiwanya diambil guys. Yunfei mengeluarkan 8 klon leluhur untuk menyerang, tapi Patriark Tuku Sheng malah memanggil anjing berkepala 9. Menahan bahkan menghancurkan semua klon itu, yang dimana membuat teman-temannya Yunfei terkejut. Baru kali ini teknik-teknik serangan Yunfei itu dipatahkan guys. Yunfei mulai mengerti, sebenarnya Tuku Sheng ini sengaja menciptakan fenomena aneh di istana leluhur klan ular untuk menarik perhatian klan gagak dewa dan klan Rodara. Jadi dia mencuri jiwa mereka guys. Patriark Tuku Sheng membenarkan hal itu. Dia berniat juga mengambil jiwanya Yunfei sekarang. So maka dari itu, kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. Tuku Sheng memerintahkan anjing berkepala 9-nya untuk maju menyerang. Si anjing berkepala 9 mengumpulkan kekuatan dan melancarkan serangan ke arah Yunfei dengan bola-bola api. Yunfei tidak mau kalah menggunakan mata dewa untuk menghentikan serangan itu. Dia juga membalas serangan dari sang anjing berkepala 9 menggunakan teknik mata dewa. Tapi apa yang terjadi? Kekuatan mata dewa milik Yunfei malah diserap oleh anjing tersebut. Langsung membuat Yunfei terkejut. Baru kali ini teknik mata dewanya itu diserap guys. Patriark Tuku Sheng menasihati Yunfei agar menyerah saja karena ujung-ujungnya dia pasti kalah. Tapi Yunfei tentu tidak mau dong. Mengeluarkan pedangnya, melesatkan banyak sekali tebasan pedang ke arah anjing berkepala 9 sehingga tuar. Ledakan besar terjadi mengejutkan semua orang. Tapi sial guys, si anjing itu sangatlah kuat. Dia tidak terlihat sedikit pun terluka dan malah menyerang balik. Yunfei dengan sigap menghindar. Naga langit juga muncul, menyangka kalau sebenarnya menghadapi Tuku Sheng bakal sesulit ini. Apa yang terjadi? Tiba-tiba si anjing berkepala 9 menyerang Yunfei lagi, mengeluarkan sebuah jaring dan ingin menangkapnya. Dengan cepat Yunfei menghindar, tapi membuat si anjing menjadi semakin murka. Orang-orang menduga kemungkinan yang terkuat di kelompok musuhnya cumalah Yunfei seorang guys. Jadi, semisal Yunfei dikalahkan, otomatis kelompoknya juga dihabisi. Gak salah sih. 周修士就一个楚云飞。 Tidak lama dari itu, anjing berkepala 9 pun terus melesat ke arah temannya Yunfei berusaha menghancurkan pelindung mereka. Kalau kalian lupa, pelindung yang dibuat oleh Yelin menggunakan kekuatan leluhur dari klan ular guys. Yunfei tidak ingin membiarkan hal itu terjadi. Mengeluarkan Putri Pedang, melesatkan tebasan pedang dan tuar. Anjing berkepala 9 pun auto hilang seketika guys. Mantap. Tentu kekuatan sekuat itu membuat Tuku Sheng dan lainnya terkejut. Ternyata bukan cuma mereka. Si Qing Xue ikutan terkejut karena dia mengenal jelas Putri Pedang ini.
Melihat kekuatan Yunfei sangat mengerikan, Tokushan pun mengumpulkan kekuatan lagi, tapi untuk kabur guys. Hehe. Yunfei tidak membiarkannya terjadi, menyuruh leluhur mata ketiga untuk menyerang. Sialnya Patriarch Tokushan sudah masuk ke dalam formasi teleportasi. Ditambah si Tokushan sudah siap dan tahu trik-triknya Yunfei. Jadi saat dia masuk ke dalam area formasi, dia tetap bisa waspada dengan sekitarnya menghindari triknya Yunfei. Tidak lama dari itu, serangan Yunfei pun sampai guys. Karena dia sudah paham, Patriarch Tokushan menggunakan tekniknya untuk menghancurkan serangan itu. Dan tuar. Itu membuat dia berhasil lolos dari sana. Setelah itu, tidak jauh dari sana, Patriarch Tokushan muncul kembali, bertemu dengan beberapa anak buahnya serta si permaisuri palsu. Permaisuri palsu penasaran apakah Patriarch Tokushan terluka atau tidak. Untungnya sampai saat ini dia belum menerima luka sedikit pun, karena dia sudah paham dan mengetahui Yunfei bisa menembus area teleportasinya. Tapi beberapa anak buahnya terlihat kasihan kepada anjing berkepala 9 tadi guys. Soalnya jika saja mereka bisa membangkitkannya dengan kekuatan penuh, maka anjing itu nggak bakal bisa dikalahkan semudah itu. Oh, berarti anjing berkepala 9 tadi belum kekuatan maksimal dia guys. Tapi mereka penasaran Yunfei kok bisa memiliki orang dengan pedang abadi yang sekuat itu ya. Permaisuri menenangkan mereka. Dia yakin orang abadi milik Yunfei juga pasti sedang terluka parah. Maksudnya si putri pedang guys. Mereka juga mendapatkan informasi lain dan tinggal menuju ke alam abadi. Patriarch Tokushan menyayangkan hal itu. Tujuan pertama mereka tadi kan pengen mengambil harta dari leluhur klan ular ya. Tapi sekarang rencananya gagal. Lagi-lagi permaisuri palsu menenangkannya. Yakin kalau mereka pasti akan bisa mengalahkan Yunfei dan kawan-kawannya dan bertahan. Kita beralih lagi ke sisi Yunfei yang sekarang sudah dalam keadaan tenang. Yeron dan yang lainnya penasaran siapa sebenarnya wanita yang Yunfei keluarkan. Beda sama Qin Sui, dia menghampiri putri pedang dan memperkenalkan dirinya yang berasal dari Istana Bulan. Mendengar Istana Bulan, putri pedang terkejut dong. Ternyata putri pedang juga itu berasal dari Istana Bulan guys. Wow, sama tempat mereka nih. Nah, tujuan utama Qin Sui datang ke sini yaitu untuk menemukan pedang bulan beku yang menyegel jiwanya si putri pedang. Mendengar itu, putri pedang mengingat. Dulu dia pengen membuka istana langit dengan pedang bulan bekunya guys. Tapi si naga langit menjelaskan, putri pedang bisa menemukan jiwanya yang ada di dalam pedang itu. Maka nanti pasti dia bisa memulihkan seluruh kekuatannya. Yunfei semakin tertarik. Sekarang aja putri pedang udah sekuat ini guys. Gimana kalau semisal kekuatannya maksimal ya kan? Sang putri pedang penasaran di manakah letak pedang bulan beku itu. Qin Sui menjelaskan kemungkinan itu ada di alam abadi. Jadi saat putri pedang gagal membuka istana langit, pemimpin mereka menyegel jiwanya di dalam pedang itu. Tapi dia juga memisahkan tubuhnya ke tempat lain. Nah, oleh karena itu jugalah Yunfei bisa menemukan tubuh sang putri secara tidak sengaja guys. Setelah itu Yunfei menegaskan, dia berjanji akan membantu mencari pedang bulan beku setelah semua urusannya di sini selesai. Dia juga mengatakan guys kepada teman-temannya, Yeron setuju dan berjanji akan membantu. Pada akhirnya mereka mendekati istana klan ular. Yeli menggunakan harta klan ular buat membuka formasi pelindung. Dan mereka pun masuk. Sesampainya mereka di depan klan ular, Yeron mengatakan kalau darah Raja Ular kuno tersimpan di dalam. Sui Qi masih bingung guys.
Kenapa si Patriark Toko tidak mengambil darah ini duluan? Coba ya kan, padahal mereka bisa. 与之前独孤甚以幻术孤蛇王之血，就曾放在殿是我族祖殿无疑。 Ya, Yelin menjawab, masih ada sebuah formasi pelindung yang melindungi aula klan ular. Mungkin itulah alasan kenapa Patriark Toko tidak bisa mengambilnya. Tapi tidak lama dari itu, muncul semacam aura yang cukup familiar buat si Yelin. Dan apa yang terjadi? Muncul seorang wanita guys dari dalam aula, yang tidak lain ibunya Yelin alias Patriark dari klan ular. Yelin bingung dong, kok ibunya bisa ada di sini ya? Ternyata selama ini sang ibu menggunakan kekuatannya untuk melindungi aula ini dan memasangkan formasi pelindung. Sebelumnya dia mengusir Toko Shen dari sini guys. Oh, pantesan aja. Yelin pun mengajak ibunya agar masuk dan mengambil darah leluhur klan ular. Tapi sang ibu menolak karena dia terluka parah. Jadi pasti dirinya akan meninggoy kalau semisal terkena efek samping dari formasi di dalam. 那日我与独孤甚结力一地方，也是最安全之处。杨七，那你是不是已经？ Yang berarti terungkap, ibunya Yelin bisa sekarat ternyata gara-gara habis bertarung melawan Patriark Toko Shen sebelumnya. Wow, kira-kira apa yang bakal terjadi selanjutnya guys? Penasaran kan? Kita masuk ke bagian spoiler untuk part 151 mendatang yang akan rilis lagi nanti. Jadi singkatnya kita semua bakal melihat Yunfei dan teman-temannya pengen masuk ke dalam aula untuk mengambil darah klan ular. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba langit mulai bergemuruh dan formasi pelindung mereka pun aktif. Yunfei tidak takut terus maju ke depan. Namun apa yang terjadi guys? Patung-patung di sana pun bergerak dan menghempaskan Yunfei. Mereka menjaga aula ini melesat maju dan menyerang. Wah, Yunfei harus melawan patung-patung ini dulu nih. Kita tunggu lagi di part 151 Wanjie nih guys. Seru sekali buat Tonghua 1 ini, tapi satu hal yang pasti, cuman di sini, KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya guys. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.